Halo Sobat Kampus Nesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu, kita kembali berjumpa di podcast Kampus Nesia. Dan kali ini kita masih akan membahas seputar tips menulis. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, diantaranya adalah bagaimana cara kita menjaga konsistensi dalam menulis, dan juga ada pertanyaan dari mana sumber-sumber ide untuk menulis. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas kedua hal itu, dimulai dengan bagaimana caranya agar kita bisa konsisten untuk menulis gitu. Tiap orang pasti punya tips masing-masing. Jadi kalau yang saya lakukan setidaknya selama ini, selama mengelola Kampus Nesia dan Wirausaha Nesia, cara untuk konsisten menulis adalah membuat jadwal posting. Jadi, atau kalau jadwal mungkin terlalu spesifik, ada waktu dan jamnya. Untuk memulainya bisa diawali dengan membuat target posting. Jadi misalkan 1 bulan sekali gitu. Nah, terserah mau di awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Yang penting dalam 1 bulan itu kita memposting satu tulisan. Kalau sudah bisa 1 bulan sekali, nanti bisa ditingkatkan setiap pekan sekali, sepekan 2 kali, atau mungkin bahkan seminggu 3 kali, atau setiap hari 1 kali. Nah, nanti kita naikkan lagi standarnya dari target jadi jadwal. Misalkan diposting pada hari Senin, atau mungkin hari Rabu, atau mungkin di hari libur seperti hari Sabtu atau Minggu. Dan bisa lagi detail lagi, misalkan di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Nah, ini terkait dengan yang kedua tentang waktu. Jadi salah satu menjaga konsistensi adalah biasanya kita setelah sekian lama menulis akan punya ritme atau waktu terbaik untuk menulis, dan tiap orang ini beda-beda. Kalau saya pribadi, saya lebih suka nulis di pagi hari antara jam 6 sampai jam 8, dan malam hari sepulang kerja antara jam 8 sampai jam 10. Itu waktu-waktu yang saya sukai, di mana biasanya ide-idenya juga segar gitu. Nah, tentang pertanyaan dari mana kita mendapatkan ide, sebenarnya ide itu bisa datang dari mana aja, dan nggak melulu dari hal-hal yang besar dan penting seperti yang dulu kita pernah bahas di tips menulis ya. Seringkali bahwa ide-ide itu bisa muncul dari hal sederhana, hal yang sepele mungkin menurut kita, dan juga bisa datang di mana saja dan kapan saja. Maka kalau yang biasa saya lakukan adalah ketika ada ide yang terlintas, maka saya mendokumentasikannya atau menangkapnya dengan cara menulis, entah itu di notes HP. Ya, HP kan pasti selalu di bawah ya, atau kalau ada notes, buku catatan bisa ditulis, atau mungkin, nah ini kadang dulu sering dilakukan, mengirim WA ke nomor teman, mungkin teman yang dekat, jadi tidak mengganggu, atau keluarga. Dan kalau dulu mengirim SMS ke nomor sendiri. Jadi, nah nanti potongan-potongan ide itu ketika kita sudah ketemu mood dan waktunya, nanti bisa diperkaya, bisa digali lagi, bisa diperluas idenya sehingga menjadi tulisan yang utuh gitu. Dan sebenarnya dalam hal apapun yang kita lakukan,
seperti yang saya sampaikan tadi awal, pasti ada yang namanya ritme atau pola. Nah, demikian juga teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kita bisa membuat konten atau dalam hal ini adalah postingan untuk blog atau website, itu juga bisa dengan memperhatikan pola. Kalau yang biasa kami pakai di Kampus Nesia, kita punya konten yang sifatnya tahunan, yang dia akan berulang setiap tahun. Contoh misalkan tahun baru, kemudian tahun ajaran baru, kemudian Idul Fitri, puasa, dan lain-lain. Itu adalah momen-momen tahunan yang kita bisa gunakan sebagai ide untuk membuat konten setiap tahunnya. Jadi paling enggak kita udah punya cadangan di tiap tahun itu, di bulan-bulan tertentu itu ide untuk membuat konten sifatnya tahunan. Dan ada konten yang sifatnya bulanan. Jadi tiap bulan itu hampir dipastikan ada, tinggal nanti kita bagaimana kita mengemasnya. Tentang apanya atau tema spesifiknya itu bisa disesuaikan dengan konten teman-teman. Contoh kalau Kampus Nesia berarti kita seputar dunia pendidikan dan hiburan. Info-info yang selalu ada di tiap bulan itu misalnya adalah info webinar, info lomba, lowongan kerja, kemudian kalau hiburan itu ada upcoming movie, upcoming series, upcoming drama Korea, itu pasti ada. Termasuk juga review, karena kan tiap 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 bulan itu pasti ada aja film atau series dan drama Korea yang rilis, dan kita bisa mereview itu. Nah, itu jadi konten rutin tiap bulan. Tinggal selebihnya biasanya kita ngikutin ada dua hal. Yang pertama, konten yang sifatnya idealis yang memang kita rencanakan bakal tayang di bulan itu. Nah, idenya bisa dari mana aja, yang penting sesuai. Yang kedua, kita ngelihat perkembangan apa yang sedang ada di masyarakat. Parameter paling sederhana yang sering kita gunakan itu ya adalah sosial media, terutama Twitter. Jadi apa yang mungkin hari itu atau pekan itu ramai di Twitter, kita coba kalau menurut kita memungkinkan untuk kita tulis, maka kita tulis. Dan ketika kita menulis, kita juga sadar betul bahwa yang menulis tentang isu atau tema itu bukan kita saja. Jadi harus memikirkan sudut pandang agar kita bisa bersaing dengan jam 3 pagi. Agar kita bisa bersaing dengan platform-platform yang lebih besar dan established serta mumpuni dalam hal SDM gitu. Dan selebihnya ya kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa respon pembaca atau netizen dan masyarakat. Nah, nanti kalau ada yang mungkin bisa dikembangkan lagi, maka kita bakal membuat turunan dari konten yang direspon baik oleh masyarakat itu gitu. Misalnya apa? Misalkan contoh waktu itu lagi tren tentang drama Korea Vincenzo, ternyata ini membawa perbincangan tentang mafia. Nah, kita bikin konten yang berhubungan dengan drama itu, tapi kita kaitkan dengan apa yang ada di dunia nyata, yaitu tentang mungkin daftar berita tentang mafia yang ada di Indonesia atau yang lainnya. Oke teman-teman, demikian tadi video sharing kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and comment. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa baca konten kita di media online campusnesia.co.id. Dan bagi pelaku UMKM, kita punya website baru namanya
wirausahanesia.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.